Shalom, selamat pagi, salam ngopi Aceh, ngobrol pagi sama Yesus. Kita akan membaca dalam Lukas 21 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mengatakan demikian, ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka yang kaya semua memberikan persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda yang miskin ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Amin. Saudara-saudara, ada orang yang memilah-milah, oh ini orang kaya, oh ini orang miskin. Sehingga ada kesenjangan, ada orang yang dilayani dengan baik karena dia kaya. Sehingga mungkin bisa membantu, mendukung, mendonasi persembahan-persembahan kepada sesuatu yang akan dikerjakan. Entah itu pembangunan gereja, entah itu misi, atau yang hal-hal yang lain. Tetapi kesenjangan juga terjadi pada yang miskin, hanya disapa saja, dianggap sebagai anggota diakonia yang tidak bisa memberikan apa-apa, ya bahkan mungkin dianggap menjadi beban. Maaf saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jika kita memperhitungkan hal-hal seperti ini, nampaknya Tuhan juga tidak akan berkenan. Sebab Tuhan mengatakan, orang yang memberikan persembahannya, yang si janda yang miskin ini, dia adalah disebut orang yang paling kaya, yang kaya karena memberikan hasil dari keseluruhan nafkah hidupnya. Saudara-saudara, kemiskinan jangan dinilai karena ia punya atau tidak punya uang. Kemiskinan itu dinilai kalau takaran keinginannya adalah sangat besar daripada apa yang dibutuhkannya. Ini disebut orang miskin. Orang miskin itu adalah kalau takaran keinginannya lebih besar ya daripada apa yang dibutuhkan. Saudara-saudara, selalu ingin. Dan bahkan orang kaya yang selalu ingin melebihi takarannya, ia disebut juga miskin. Tetapi orang kaya ialah ia yang mempunyai takaran yang banyak dalam hal memberi. Dia banyak memberi, banyak takaran untuk memberi. Saudara, ini saudara-saudara. Sebab itu Tuhan sangat menganjurkan, memerintahkan bahkan kepada kita supaya kita juga memiliki kekayaan untuk memberi, untuk menabur sesuatu yang baik, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang mampu memuliakan Tuhan. Janganlah kita juga mempunyai suatu pandangan terhadap mata kita, oh ini orang miskin, lalu kita merasa cuek, tidak peduli, ya tidak sapa, tidak mendekati, tidak ngobrol terlalu banyak pada mereka. Lalu kita memandang juga orang yang kaya, puas, ya mungkin kita memberikan salam yang sangat luar biasa, mungkin kita cipika-cipiki, wow, ya terlalu berlebihan dan sangat mencolok pada pelayanan kita, saudara-saudara. Alangkah indahnya kalau bagaimana kita memandang mereka sama, saudara-saudara. Dalam hal ini dimulailah dari keluargamu, ya. Janganlah engkau pernah merendahkan seorang pembantu rumah tangga. Janganlah engkau memandang rendah seorang tukang kebun, karena mereka ialah layak bekerja di tempatmu. Mengapa? Hargailah. Tanpa mereka, engkau yang kaya tidak akan bisa mengelola rumah tanggamu dengan baik. Ya saudara-saudara, janganlah kamu anggap ya pembantu rumah tangga seperti mesin cuci, diperintah sana diperintah sini, baju kotor diberikan, lalu tiba-tiba ada di lemari dengan baju bersih dan sudah diistrika dengan baik. Jangan juga engkau menghina seorang sopir, ya saudara, lalu engkau menganggap dia pantas diperintah dengan kasarnya, dengan tidak baik, saudara. Mereka adalah anggota keluarga kita juga. Kalau engkau mempekerjakan mereka, hargailah mereka, hormati mereka. Saya yakin mereka juga akan menghormatimu. Ya saudara-saudara, di kantor pun jangan engkau merasa karena engkau pimpinan lalu engkau merendahkan orang yang rendah di bagian produksi, di bawahan. Ya saudara-saudara, hargailah mereka karena mereka adalah anggota teamwork untuk membuat keberhasilan dalam pekerjaanmu. Saudara-saudara, jadi latihlah diri kita seperti Yesus. Tidak peduli dia punya kekayaan yang besar, dia tidak peduli dia tidak punya apa-apa dalam kemiskinannya, tapi Tuhan menilai sesuatu kemiskinan
dan kekayaan dari cara dia memberi, saudara-saudara. Ya saudara-saudara, janda yang miskin ini dianggap, dinilai oleh Tuhan, dia memberi seluruh kekayaannya kepada pekerjaan Tuhan. Ya, tapi kalau orang yang kaya masih menghitung-hitung, 100.000, mungkin kebanyakan, dikurangi 50.000, masih terlalu banyak, ini begini, senilai ini, akhirnya tidak memberi, saudara-saudara. Kenapa? Tetapi kalau dia ingin menerima, keinginannya banyak, 1 juta kurang, 10 juta kurang, 100 juta kurang, 1 M kurang. Ini disebut orang miskin. Miskin karena takaran keinginannya banyak, saudara. Sehingga dia merasa tidak punya apa-apa. Tetapi kita punya Kristus, punya harta, punya kerajaan surga, punya Allah yang luar biasa. Kita disebut orang yang kaya. Ketika kita punya kekayaan yang luar biasa ini, bagikan kasih Kristus. Bagikan apa yang kita miliki dalam hati saya dan saudara. Bagikan dengan ketulusan dan kerelaan yang Tuhan berikan. Saya percaya engkau akan diberkati Tuhan dengan segala kekayaan surga, saudara-saudara. Sebab Tuhan yang memiliki surga turun ke dunia untuk memberikan kita kekayaan dan hidup kekal. Saudara-saudara, mari hari ini jangan kita memandang muka, jangan memandang orang karena dia kaya atau miskin. Tetapi pandanglah mereka sebagai kekayaan Kristus, sebagai kekayaan Kristus yang perlu kita hargai dalam hidup mereka. Ketika kita menghargai mereka sebagai kekayaan Kristus, saya percaya engkau juga memiliki kekayaan yang luar biasa. Dan saya yakin hari ini kita diberkati Tuhan luar biasa. Lakukan, engkau kaya dalam Kristus dan engkau adalah sebagai kekayaan yang Tuhan miliki, kekayaan Kristus yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Shalom, salam ngopi Aceh.